Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang gaya dan hukum Newton untuk tingkat SMP ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Gaya itu kan merupakan tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga benda mengalami perubahan kecepatan, arah, dan bentuk. Gaya itu mempunyai sifat-sifat ya. Yang pertama, itu tidak dapat dilihat, tapi pengaruhnya bisa kita rasakan. Contohnya, saat kita membawa seember air, kita akan merasakan ada sesuatu yang menarik tangan kita ke arah bawah, yang menyebabkan tangan kita semakin lama semakin lelah untuk menahan ember tersebut, sehingga ini merupakan salah satu contoh gaya gravitasi yang dapat kita rasakan tapi tidak terlihat. Kemudian sifat yang kedua, gaya dapat mengubah posisi benda. Contohnya meja yang mula-mula diam pada suatu titik dapat berubah posisi ke titik lain saat kita memberikan gaya meja tersebut dengan tarikan atau dorongan. Kemudian yang ketiga, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Contoh, saat kita melakukan pengereman sepeda yang mula-mula bergerak lambat akan berhenti, sehingga gaya gesek menyebabkan benda bergerak menjadi diam ya. Kemudian sifat yang keempat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya ketika kalian membuat adonan kue dari tepung, saat adonan kue ditekan atau ditarik maka bentuknya akan berubah. Proses menekan atau menarik adonan kue tersebut merupakan proses memberikan gaya pada adonan sehingga menyebabkan bentuk adonan kue berubah. Kemudian yang kelima, gaya bisa mengubah arah gerak benda. Contoh, ketika teman kita mengoper bola ke arah kita, kemudian kita memberi gaya dengan menendangnya kembali ke arah teman kita sehingga arah gerak bola berubah. Selanjutnya, jenis gaya berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh itu bersentuhan dengan bidang kontak bendanya. Contohnya gaya otot, gaya tarik, gaya dorong, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, gaya tak sentuh. Gaya yang bekerja tidak bersentuhan dengan kontak bendanya. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Itu ya. Selanjutnya kita belajar resultan gaya. Resultan itu merupakan jumlah. Jadi jumlah gaya. Kalau gayanya searah, misalkan sebuah balok ini, yang pertama kan sebuah balok ini didorong dengan gaya F1 ke kanan dan F2 ke kanan juga. Maka resultannya atau R-nya itu tinggal kita jumlah F1 plus F2. Kemudian yang kedua, kalau baloknya itu didorong F1 ke arah kanan dan F2 ke arah kiri, maka resultan atau jumlahnya itu merupakan selisihnya, yaitu F1 minus F2. Kemudian resultan yang ketiga, jika membentuk sudut istimewa. Contohnya itu sudut istimewa itu kita kan udah belajar di matematika ya. Contohnya sudut istimewa kan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Itu maka rumusnya menjadi F1 akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa. Nanti nilai cosnya itu masing-masing udah ada ya nanti kalau di latihan soal.
Kemudian cara menggambar gaya. Ada beberapa cara. Yang pertama, metode segitiga. Misalkan ada garis A sama B, langkah pertama. Langkah selanjutnya, garis A dihubungkan dengan pangkal garis B. Hasilnya garis A tambah garis B sama dengan garis C ini ya. Sudah ada gambarnya di sini lebih jelas. Kemudian yang kedua, metode poligon. Metode poligon itu tinggal dihubungkan ujung ke pangkal. Nah, ini kan ada A, B, C, D. Resultannya tinggal pangkal dari A menuju ke ujung D, ujung yang terakhir, sesuai gambar awalnya ya. Kemudian yang ketiga, metode jajar genjang. Metode jajar genjang itu menggunakan pangkal dihubungkan dengan pangkal A dengan B, hasilnya A plus B. Nah, hasilnya ini A dengan B membentuk A plus B, kemudian A plus B dihubungkan ujungnya dengan C. Nah, ini akan membentuk A plus B plus C itu ya. Selanjutnya, hukum Newton. Hukum Newton yang pertama berbunyi, jika pada suatu benda bekerja gaya bernilai 0, maka benda cenderung mempertahankan posisinya atau inersia, atau bisa dirumuskan sigma F sama dengan 0. Contoh hukum Newton pertama, ketika mobil berjalan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya akan terdorong ke arah belakang. Atau sebaliknya ya, saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang di dalamnya otomatis akan terdorong ke arah depan. Nah, ini contoh hukum Newton pertama, sudah jelas ya. Selanjutnya, bunyi hukum Newton kedua. Besarnya percepatan suatu benda yang dikenai sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Bisa dirumuskan sigma F sama dengan M kali A, di mana F itu gaya, satuannya Newton, M itu massa benda, kilogram, A itu percepatan benda, satuannya M per S kuadrat. Contoh hukum Newton kedua, ketika kamu melempar bola vertikal ke atas, awalnya bola melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Nah, selanjutnya bola akan turun dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Jadi semakin cepat ya nanti bolanya. Sudah jelas ya. Kemudian hukum Newton ketiga berbunyi, jika suatu benda melakukan gaya aksi, maka benda tersebut akan mengalami gaya reaksi yang nilainya sama tapi arahnya akan berlawanan. Atau bisa dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Contohnya, ketika kamu menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu akan bergerak ke depan. Hal ini karena ada gaya yang kita berikan melalui dayung. Kita mendayung itu gaya aksi, sehingga perahu memberikan gaya reaksi yang sama besar tapi arahnya berlawanan, yaitu dengan bergerak ke depan. Nah, bergerak ke depannya itu merupakan gaya aksinya ya, kan arahnya minus negatif berlawanan ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video berikutnya yang merupakan kelanjutan contoh-contoh soal dari materi gaya dan hukum Newton ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa.